Udah lama banget kerja, capek, cari uang bertahun-tahun, tapi kok kelihatannya tabungannya segini-gini aja ya, kok asetnya nggak berkembang ya, kok uangnya habis terus ya. Orang-orang tuh banyak yang mikir bahwa menjadi kaya itu harus punya banyak uang. Aku mungkin paling nyesel karena nggak mulai lebih awal. Hai Ko Glenn. Halo, thank you loh udah ngundang. Thank you juga udah datang Ko Glenn. Yuk kita langsung masuk dulu. Oke. Apa kabar Ko? Baik. Dari mana? Aku dari rumah. Oh dari rumah. Masa nggak kesini Ko? Lumayan lah macet biasa. Biasa Jakarta lah ya. Nah ini dia nih. Wih, udah ada aja di sini. Udah punya dong. Ngomongin uang. Iya. Bukunya Ko Glenn? Ya, Tulis sendiri Ko? ditulis sendiri, baru rilis ya 3 Agustus. Ih, baru banget dong. Seminggu lebih dikit lah. Ngomongin uang. Ngomongin uang doang nih di dalam bukunya? Ya, sehari-hari memang udah biasa ngomongin Pasti. uang. Gitu. Oke, cuma di sini pasti akan lebih seru lagi ya ngomonginnya ya. Ya, ada banyak. Karena di sini aku bilangnya menjadi kaya versi kamu sendiri. Jadi nggak benar-benar hanya ngomongin gimana dapat percepatan uang, tapi ada banyak refleksi-refleksi ke diri sendiri. Wah ini kayaknya perlu nih untuk kita bahas lebih lengkap lagi. Kayaknya lebih seru kalau kita ngobrol di dalam Oke, Ko ya. yuk. Langsung aja. Kan Oke. Ko naik di situ. Siap. Iya betul. Oke, semuanya standby. Oke, standby position semua. Oke. Yuk. Sehat semuanya? Jam 1 set. Jam 2 set. Oke, jam 3 set. Oke, aman. 3, 2, 1, and action. Welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Gleda. Please welcome Glenn Ardi. Halo semua. Hai Kak Glenn. Hai. Tadi udah sebut nyapa sebentar Iya. ya. Baru Iya, pertama iya. nih ketemu narasumber yang akhirnya namanya mirip ya. Iya bener. Aku juga lihat, namanya kebetulan mirip banget. Mudah-mudahan rezekinya juga ya Ko ya. Amin. Oke. Ko Glenn, nah kita ngomongin uang. Itu kan nama channel, terus kemudian username dari social media handle-nya Ko Glenn Ardi nih ya. Iya, Ngomongin iya. uang jadi ada apa aja nih Ko? Ada YouTube. Ada di YouTube, ada Ada. di Instagram, ada di TikTok. Sebetulnya ada di Telegram, ada di Twitter aja. Cuma sebenarnya yang paling banyak itu di 3 itu ya. Dari Oke. YouTube, Instagram, dan TikTok. YouTube berapa, Instagram, TikTok berapa Ko? Follower ya, subscriber kalau nggak salah untuk YouTube per hari ini di 890.000, hampir 900.000. Oke. Instagram 475 ribuan. I think kalau TikTok di 320.000 ya. seingat Berarti aku. total keluarga ngomongin uang udah hampir 2 juta ya Ko ya? Nyaris ya, Wah, nyaris 2 juta. keren. Keren banget udah mau 2 juta keluarga. Nyangka gak sih kok dari awal mendirikan ngomongin uang, growth-nya bisa secepat itu? Sebetulnya kalau dari awal sih nggak kepikiran ya. Jadi mungkin aku sedikit cerita ya awalnya di ngomongin uang ini kayak gimana. Jadi kalau aku tinjau balik lagi nih dari awal karir aku, sebetulnya aku tuh awalnya adalah mulainya dari profesional dulu, dari karyawan dulu gitu. Jadi nggak langsung konten ya? Nggak langsung konten. Aku dulu mulai dari karyawan, pernah dulu dikerja di sebuah korporasi, masuk ke startup, mulai meniti karir benar-benar dari level staff, dari bawah, lama-lama naik jadi manajer, jadi VP level, jadi C level. Nah cuma di situ aku ngelihat ya, karena dulu di dunia startup aku ngelihat sebetulnya kan teman-teman yang lain juga sama-sama merintis karir ya sebagai dunia profesional. Tapi ada hal di mana aku ngelihat walaupun mereka udah kerja keras, capek, dan teman-teman sepergaluan aku nggak cuma benar-benar dari kantor aku aja ya, tapi dari kolega-kolega sama profesional, dari segi keuangan pribadinya jujur aja banyak yang kelihatannya ngerasa stuck gitu, ngerasa mereka tuh jalan di tempat. Mereka ngerasa kayaknya udah lama banget kerja, capek, cari uang bertahun-tahun, tapi kok kelihatannya tabungannya segini-gini aja ya, kok asetnya nggak berkembang ya, kok uangnya habis terus ya, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan aku dari awal tipenya agak beda. Mungkin aku tipikal yang lebih rinci, nulis, dan lain sebagainya, merencanakan sesuatu, dan akhirnya setelah 10 tahun berkarir beda, aku ngeliat kok beda banget ya. Padahal dulu sama-sama kerja bareng, atau dulu pernah sama-sama kolega yang beda perusahaan tapi sama-sama berjalan bareng, tapi kok kayaknya beda banget ya. Kelihatannya memang mereka nggak terbiasa untuk
mikir merencanakan keuangan secara runut, secara terstruktur, mikirin jangka panjangnya kemana gitu. Jadinya secara ya quality of life atau mungkin taraf hidupnya jadi dua skenario yang berbeda. Dan di situ yang aku mikir kelihatannya memang ini adalah missing link deh atau gap di society kita yang aku bisa bantu fill in, di mana kalau misalnya kita membiasakan diri ngomongin uang, sebetulnya ada banyak banget teman-teman gak hanya di dunia profesional, di dunia pebisnis, pengusaha dan lain sebagainya yang bisa naik sebetulnya taraf hidupnya, yang bisa naik sebetulnya nggak mungkin harus jadi kaya raya atau punya uang yang aset yang luar biasa banyak berlebihan, tapi at least mereka bisa naik kelas gitu dari stage yang sekarang secara bertahap dan dengan pertumbuhan keuangan yang sehat gitu. Oke, jadi awalnya inspirasinya untuk membantu lah ya orang-orang untuk lebih meningkatkan taraf hidup. Malah sekarang konten dan channelnya juga sungguh-sungguh berkembang. Nah, Ya, jadi stream income-nya banyak nih kok ya, nggak cuma membantu orang, ternyata dari situ malah dapat pendapatan lain. Nah, kalau ngomongin uang sendiri nih, untuk sistem kerja dan revenue itu dari mana aja kok? Nah, sebenarnya gini kan, karena ngomongin uang basisnya itu adalah kita bikin konten tentang dunia literasi keuangan, tentang dunia investasi, dari mulai saham, terus kemudian juga reksadana, kita bahas deposito, lah ya, keuangan. ya, asuransi dan lain sebagainya. Dan sebagaimana semua itu sebenarnya bisa bermanfaat kita untuk naik step demi step gitu. Nah, pada akhirnya, setelah itu semua, akhirnya kita secara natural kan bikin konten dan akhirnya menjaring audiens yang mana audiensnya bukan tipikal yang oke, kita bikin konten terus banyak followernya, tapi followernya ini adalah mereka yang care sama dunia keuangan gitu. Mereka yang care at least punya kepedulian terhadap keuangannya pribadi gitu. Otomatis mereka jadinya lebih bisa terbuka sama produk-produk keuangan, sama produk investasi, sama produk asuransi, sama produk ya perbankan dan lain sebagainya. Dan di sini makanya let's say misalnya ngomongin uang, dia punya 900.000 subscriber, mereka bukan 900.000 random people, tapi mereka adalah orang-orang yang udah one step ahead, punya kepedulian secara khusus tentang dunia keuangan gitu. Entah mereka pengen punya nabung dana darurat yang bagus atau mau menumbuhkan aset dan lain sebagainya. Intinya udah punya tujuan gitu. atau udah tahu ya. Yes, sampai akhirnya jadinya banyak teman-teman dari produk keuangan yang aku pengen dong ads placement di situ, aku pengen dong endorsement di situ, aku pengen dong dibahas produk aku di situ gitu. Jadi aku menjembatani teman-teman di dunia keuangan, baik dari sekuritas saham, mungkin ada dari Apert, reksadana dan perbankan dan lain sebagainya yang pengen cari potensial nasabah yang udah lumayan teredukasi, yang udah punya kepedulian lebih besar soal dunia keuangan. Sementara mereka juga membutuhkan produk-produk keuangan yang terpercaya, mereka juga butuh dijembatani untuk aku kalau misalnya investasi sebenarnya bagusnya di mana sih? Itu kan pertanyaan yang berulang gitu. Dan di situ di channel YouTube, di Instagram mereka menemukan jawabannya. Oke, berarti resikonya ini, keunggulannya ini, potensinya ini dan lain sebagainya. Berarti intinya Gitu. semua yang udah masuk ke channel Ko Glenn itu juga udah terkurasi dan tentunya udah dicoba juga ya kok ya. Ya, sekarang mereka kan tiap minggu dapetin kontennya tentang keuangan, terus berinteraksi lagi dan seterusnya. Jadi mereka memang benar-benar audiens yang memang punya kepedulian secara rutin, udah jadi bagian dari gaya hidup gitu. Ini kedengarannya kayaknya sibuk banget. Tapi Ko Glenn sendiri aktivitasnya hanya di ngomongin uang aja atau ada job desk lain nih sebetulnya? Sebetulnya sekarang fokusnya lebih banyak di ngomongin uang. Ada beberapa side business yang lain. Cuma mungkin kalau ngomongin kesibukan baru aja selesai nulis buku gitu. Jadi kita baru selesai nulis buku, launching 3 Agustus kemarin, dan per hari ini aku dengar dari percetakan udah masuk langsung cetakan keempat. Jadi gitu. udah berapa ribu eksemplar yang terjual kok? Mungkin kalau cetakan keempat ya sekitar 4.000-an ya. Wah, 4.000. keren. Lumayan lah untuk Langsung ya. baru seminggu launching, lumayan lah. Langsung arah 4 kali tuh ya kok. Langsung arah. Nah, Iya. ini unik banget selain ngomongin uang. Judulnya ada subnya lagi nih ya. Menjadi kaya versi kamu sendiri. Nah, ini kenapa judulnya itu tuh kok? Oke, mungkin dari dua sisi ya. Kalau misalnya ngomongin uang, aku ngerasa sebetulnya itu adalah sesuatu yang esensial gitu. Tapi jarang banget dilakukan terutama di kalangan masyarakat Indonesia gitu. Kalau kita ngomongin masyarakat luar negeri,
ngomongin uang atau mereka bicara soal bagaimana pendapatan, pemasukan bulan ini udah kayak gimana, rencana pensiun dan lain sebagainya udah biasa banget. Tapi di Indonesia tuh jadi seolah-olah hal yang tabu gitu. Kita fokus sama cari uang aja. Pokoknya dapat gaji tiap bulan, habis itu spend, go with the flow. Tapi nggak kerasa tiba-tiba udah umur sekian, loh kok asetku cuma let's say ya misalnya kok cuma 1 atau 2 kali lipat gaji bulanan aku ya, kok nggak bertumbuh, nggak berkembang. Masa Padahal sih banyak kayaknya orang udah, yang segitu kok? yes, banyak banget orang yang bahkan nggak punya dana darurat. Kan kalau definisi dana darurat at least dia punya let's say ya 6 bulan atau minimal kalau single itu 3 bulan dari pengeluaran mereka gitu. Nah banyak banget sebetulnya yang nggak bisa sampai ke bahkan ke level situ karena mereka memang terbiasa untuk go with the flow, spending dan lain sebagainya. Jadi udah bertahun-tahun bekerja, udah capek banget, udah banting tulang banget, sampai di umur tertentu yang mereka pikir harusnya aku udah di umur segini, harusnya udah segini, tapi kok kelihatannya masih kayak gini-gini aja ya, what happened? Nah sebetulnya kalau itu nggak dibiasakan jadi sesuatu yang dibicarakan terus-menerus, jadinya yang seperti itu gitu. Nah menjadi kaya untuk versi kamu sendiri itu adalah perspektif aku yang ngelihat belakangan ini adalah tawaran untuk menjadi kaya itu menjadi sesuatu yang mungkin banyak banget pengaruh eksternalnya gitu. Dimana orang-orang tuh banyak yang mikir bahwa menjadi kaya itu harus punya banyak uang dan setiap kali aku nanya, emang definisi kaya versi kamu tuh seperti apa sih? Orang-orang kebanyakan generalnya jawabnya, oh aku pengen punya banyak uang, punya waktu yang banyak, kebebasan bisa beli apa aja. Tapi menurut aku itu definisi yang terlalu generik. Berarti sebetulnya dia belum mendefinisikan secara personal kayak versi dia tuh pengen seperti apa. Dan kalau kita udah definisiin secara pribadi, kita sebetulnya bisa menghilangkan distraksi-distraksi yang lain. Kita bisa menghilangkan godaan-godaan lain yang nggak penting. Kita fokus aja sama tujuan itu karena memang kita pengennya kayak versi kita tuh sebetulnya nggak muluk-muluk punya uang let's say bertriliun-triliun kok. At least punya definisi yang jelas, kita coba capai itu, dibantu sama investasi, dipercepat pencapaian goal-goal keuangannya, tujuan keuangannya akhirnya tercapai gitu. Jadi aku bukan menawarkan, let's say di buku ini dan di channel ngomongin, wah aku nggak nawarin sesuatu yang muluk-muluk ngomongin, oh semua orang bisa kaya gitu ya. Aku realistis aja lah, bahwa orang-orang tertentu bisa diberkati untuk bisa mencapai situ. Tapi at least banyak orang nih yang sebetulnya bisa punya taraf kehidupan keuangan yang lebih baik secara sehat. Mereka nggak punya utang. Mereka punya dana darurat, let's say 6 bulan pengeluaran mereka itu kan kedamaian gitu. Nggak punya utang, nggak punya, dia punya simpenan setara sama 6 bulan mereka punya pengeluaran. Habis itu mereka punya asuransi udah di cover dengan jelas. Mereka punya investasinya bertumbuh. Itu adalah sesuatu yang menurut aku harusnya dinormalisasi gitu. Karena ya balik lagi kalau kita ngelihat masalah secara pribadi, secara kolektif dan lain sebagainya, banyak banget yang bermuaranya ke keuangan dan disinilah missing link gap yang aku pengen isi, semoga bisa jadi manfaat buat banyak orang. Oke, jadi kembali lagi ke strategic wealth planning ya yang dari tadi kita obrolin, betul. Kemudian piramida keuangan yang mungkin banyak banget orang yang skip atau malah loncat-loncat gitu ya, Kok ya? Langsung masuknya, let's say belum punya dana darurat, dia langsung ke investasi, let's say yang super high risk dan lain sebagainya gitu. Oke, dan buku ini juga ada ilustrasinya ya katanya, Kok ya? Iya, itu sebenarnya jadi signature sih. Aku mau menawarkan sesuatu yang beda di sini. Aku pakai ilustrasi yang lucu biar ngomongin uang tuh nggak selalu identik sama hal-hal yang serius-serius banget gitu loh. Oke, dibawa santai. Iya, dibawa santai dan bahkan bisa dimulai lebih dulu mungkin ketika mereka kuliah. Audiens teman-teman di Sobat Ngomu atau Sahabat Mirai Aset itu bisa mulai bahkan dari awal, nggak harus benar-benar udah punya perencanaan yang aduh aku pengen serius banget nih, aku datang ke institusi keuangan pengen belajar dan lain sebagainya gitu. That's why aku bikin ilustrasinya. Nah, kalau untuk buku ngomongin uang sendiri, ini kan nggak cuma buku ini tapi buku yang lain banyak juga yang pasti ngomongin personal finance. Tapi bedanya apa sih gitu kok? Kalau bedanya ya mungkin jujur aja kalau ngelihat kebanyakan buku yang lain mereka fokus ke bagaimana kita bisa punya aset yang bertumbuh, bisa punya pencapaian finansial, katakanlah target tertentu misalnya target kolektif 1 miliar atau ini. Dan itu memang banyak orang yang aku pengen punya nih uang let's say at least 1 miliar deh. Mereka akhirnya pengen dapat inspirasi dari situ. Nah kalau buku aku
aku nggak ambil approach ke sana. Aku ambil approach di mana yuk kita sama-sama merenungkan sebetulnya definisi kekayaan kamu itu seperti apa. Karena sebenarnya masing-masing orang tuh beda-beda loh. Nggak semata-mata ternyata jawabannya selalu dengan nominal uang yang banyak gitu. Misalnya Glenda pasti punya definisi keuangan versi kamu sendiri. Aku punya versi aku sendiri. Dan semua teman-teman di studio punya versinya masing-masing. Teman-teman Sobat Mirai Aset pasti punya definisi kekayaannya versi sendiri-sendiri. Dan sebenarnya kadang-kadang nggak harus muluk-muluk. Kadang-kadang ternyata bisa cukup sederhana, bisa di breakdown secara detail dengan tolak ukur yang jelas dan bisa dicapai gitu. Dan dengan hal seperti itu aku pikir sebetulnya ini bisa jadi unique proposition lah ke para pembaca, ke audiens di luar sana yang pengen baca ini. Measurable dan realistis juga itu bisa jadinya kok ya. Yes. Enggak cuma kayak aku pengen kayanya seberapa gitu ya. Itu yang kita perlu tahu ya. Begitu kita tahu kayanya kita di mana, levelnya di mana, kita jadi lebih jelas, menuju ke sananya lebih jelas, dan kalau ada distraksi yang lain, godaan-godaan yang nggak relevan soal itu, kita bisa kesampingkan, itu bukan definisi kekayaan aku. Nih Glenn ada tawaran ini apa segala macam, ada ini murah apa segala. Itu bukan definisi kekayaan aku. Jadi nggak penting. Aku maunya yang ini aja. Oke. Gitu. Kalau untuk buku ini dibuat ini untuk siapa sebenarnya? Sebetulnya ada beberapa segmen ya yang aku ngelihat buku ini. Pertama, buku ini cocok banget buat orang di dunia profesional yang sebetulnya mungkin udah ngerasa kok aku secara finansial agak stuck ya, padahal aku udah kerja capek banget nih, susah banget cari uang tapi kok kelihatannya nggak bertumbuh. Bisa jadi memang dalam pengelolaan uangnya itu belum rapih, dan di sini di bukunya aku jelasin sebetulnya mengelola uang tuh ada tahapannya loh, nggak benar-benar cuma nabung aja, ada disisihkan uang, tapi sebenarnya ada tahapannya, ada ketahanan keuangan dulu, keamanan keuangan dulu, baru naik, nanti pertumbuhan aset baru naik, dan seterusnya gitu. Nah berikutnya lagi sebetulnya ini buat orang yang mungkin ya aku bisa lihat orang yang nggak terbiasa mendefinisikan kekayaan versi dirinya sendiri dan banyak dipengaruhi eksternal, cenderung let's say boros atau impulsif dalam beli barang, impulsif banget, akhirnya tujuan keuangannya nggak tercapai karena mereka banyak banget distraksinya. Nah, buku ini cocok banget untuk yang kayak gitu. Nah, Ko Glenn sempat bahas juga katanya mengenai 4 jalan menuju kekayaan. Dengar-dengar Ko Glenn dulu untuk mencapai sampai sekarang itu banyak tahapannya ya, Ko ya? 4 jalan menuju kekayaan itu aku ngelihat dari riset yang udah terkenal banget di Amerika. Di situ ada seorang bisa dibilang konsultan keuangan namanya Thomas Corley, biasanya disebut Tom Corley. Di salah satu segmennya dia kan meneliti banyak banget orang yang akhirnya bisa mencapai kekayaannya dari nol. Itu sebenarnya gimana aja skenario-nya. Dia ngelihat 500 orang lebih dalam skenario ini, akhirnya dia ngelihat pattern-patternnya. Dia ngelihat pola-polanya yang terjadi, sebetulnya ternyata itu lagi nih gitu. Akhirnya dia merumuskan lah, menyederhanakan lah. Jadi garis besarnya ada 4 nih kelihatannya ya. Walaupun jujur sebenarnya bukan 4, tapi secara garis besar kelihatannya ada 4 ya. Dan dari 4 itu pertama ada company climber, orang-orang yang kerja di dunia profesional, ada virtuoso, orang yang kerja di dunia expertise-nya masing-masing gitu. Kemudian ada saver sama investor, orang-orang yang benar-benar disiplin berinvestasi, dan the dreamer, seorang entrepreneur. Nah, itu sebetulnya di dalam buku ini dan sebetulnya dalam penelitian dia pengen ngajak lagi bahwa sebetulnya buat orang yang baru fresh graduate, bingung sebenarnya saya maunya kemana, kamu bisa memilih sebetulnya identitas kamu kemana. Kalau kamu memang seorang ahli di bidangnya, ya berarti virtuoso. Kalau kamu ahli di ini, berarti di mana gitu. Nah, aku sendiri sebetulnya kebetulan jalan hidup aku pernah ngerasain 4-4-nya. Oh, apa aja tuh kok? Jadi awal aku startnya kan pasti jadi company climber dulu ya. Aku dulu sebagai bisa dibilang di dunia profesional, jadi karyawan, mulai dari level staff dari bawah, mulai merintis karir, terus sampai jadi si level. Akhirnya aku masuk ke virtuoso. Aku di dunia konsultasi, aku jadi konsultan lepas kemana-mana, tapi aku nggak terlalu fokus di bagian yang ini. Di situ di dunia jadi investor sama the saver sama investor, aku juga masuk ke situ, dunia itu, coba investasi di berbagai macam platform dan lain sebagainya, menumbuhkan aset juga. Sampai sekarang akhirnya jadi entrepreneur gitu. Jadi yang the dreamer yang terakhir juga udah pernah nyicipin. Jadi kebetulan aja aku pernah
nyobain empat-empatnya gitu, tapi nggak harus semua orang nyobain empat-empatnya. Kadang-kadang mungkin kamu bisa pilih, let's say 1 atau 2, it's okay gitu. Oke, kalau dari 4 pekerjaan yang pernah dicicipi seorang Kok Glenn, yang mana sih yang sebenarnya paling Kok Glenn suka? Oke, kalau yang paling suka ya, yang paling enjoy pasti yang saver investor, kan nggak ngapa-ngapain gitu, cuma benar-benar kita pilih aja platform investasi yang tepat, akhirnya kita ngelihat kekayaannya bertumbuh secara stabil, secara bertumbuh secara sehat. Di situ ya nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau yang lain kan benar-benar memang menukar waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya gitu. Oke, kita ngomongin uang nggak lengkap rasanya kalau nggak ngomongin instrumennya. Kalau Kok Glenn sendiri, strategi investasinya seperti apa sih? Oke, kalau mungkin aku agak sedikit unik ya. Kalau misalnya tamu-tamu di sini biasanya kan fokus banget dia di satu instrumen, atau dia di let's say di saham, atau yang satu jagonya di mana gitu. Nah, kebetulan perjalanan aku waktu awal paham dunia investasi, aku tuh nyobain dulu semuanya sebetulnya. Aku nyobain dulu semuanya. Aku cobain mulai dari yang high risk sampai yang low risk, dari yang mungkin sifatnya oke, ini dari dalam negeri sampai yang keluar negeri, aku cobain semuanya gitu. Dan apalagi sekarang di ngomongin uang, tugas aku kan sebenarnya nyobain produk-produk keuangan gitu. Tester ya? Tester gitu, dari teman-teman sekuritas, dari teman-teman di Upper, dari misalnya exchange kripto terregulasi dan lain sebagainya, dari forex yang terregulasi, aku cobain semuanya. Akhirnya ya udah aku punyanya di sini, akhirnya cobain semua dari zaman P2P dan lain sebagainya. Ada banyak banget. Kalau sekarang sih posisinya aku lagi adanya pertama ada di reksadana pendapatan tetap, kemudian ada di saham dan ada di Bitcoin juga gitu. Tapi itu memang terus secara liquid ya, berpindah-pindah ya, karena memang pekerjaannya di bidang itu, aku tester di banyak produk-produk keuangan. Oke, Gitu. jadi untuk sekarang fokusnya di 3 itu ya Kok ya? Iya, betul. Oke, nah kalau sebelum berinvestasi, terutama mungkin kita ngomongin 3 instrumen tadi ya, aspek apa aja sih sebenarnya yang Kok Glenn perhatikan? Oke, kalau mulai investasi ya, pertama kan prinsip dasarnya kita harus paham dulu sebetulnya produknya ini apa gitu. Tapi kalau pendekatan aku pribadi, aku biasanya ngelihat dari skenario terburuknya dulu dari investasi itu. Misalnya cobain satu investasi A misalnya. Belum ngapa-ngapain, belum nyemplungin uang, aku udah mikirin sebenarnya skenario terburuknya apa sih gitu. Ini misalnya dalam saham, ini mungkin nggak ini di delisting gitu loh. Mungkin nggak ini sampai sahamnya dibekukan, atau ini mungkin nggak sampai disuspend. Mungkin nggak sampai ini. Aku ngelihatnya dari yang terburuknya dulu. Terus ini kalau turunnya skenario terburuknya bisa sampai berapa sih gitu. Jadi belum apa-apa mikirnya di situ dulu. Kalau itunya aku bisa Bisa manage, masih masuk ke dalam profil resiko aku, dan aku ngelihat potensinya bagus dan lain sebagainya, baru berani masuk ya. gitu ya. Berarti manage expectation juga ya Kok Glenn, itu penting banget. Betul. Oke, nah manage expectation pasti kita nggak ngomongin jauh-jauh dari yang namanya cuan gitu ya. Karena ekspektasinya pasti cuan gitu. Nah ngomong-ngomong soal cuan, pasti pernah loss nih. Ya. Nah cerita yang paling dari keduanya nih Kok nih, boleh diceritain nggak ke kita? Paling ya. Oke, kalau yang paling cuan memang mungkin aku salah satu dari teman-teman yang beruntung dulu, salah satu early adapternya di Bitcoin. Jadi dulu sebelum Bitcoin rame seperti sekarang, bertahun-tahun yang lalu udah biasa nabung Bitcoin, karena kebetulan banget teman-teman aku orang-orang yang bisa dibilang punya concern ke dunia kriptografi, software engineer dan lain sebagainya. Jadi terpapar informasi itu, dan sebelum semua orang tahu, aku udah mencoba masuk duluan. Dan akhirnya tadinya itu kan porsinya kecil karena Bitcoin harganya naik puluhan ribu persen ya waktu itu. Akhirnya itu asetnya jadi berkembang. Jadinya malah sebagian besar portfolio di situ karena dia menggemuk sendiri gitu. Oke, itu dari tahun berapa tuh Kok awal pertama kali beli Bitcoin? Sebetulnya seriusnya mungkin sekitar di early 2017 ya. Tapi udah banyak ngobrol dan banyak udah coba-cobanya di 2016. Ya lama juga gitu. ya. Ya lumayan lah, berapa tuh. Holdnya sampai kapan Kok?
Sampai sekarang masih Masih di-hold. sekarang. Sampai Tapi sekarang udah pernah masih TP kok? Iya pastilah. Oh, Ada pasti yang ada TP. pasti ada untuk kebutuhan dan lain sebagainya, untuk modal usaha dan lain sebagainya. Cuma sebagian besar masih ya. Profitnya bisa ditukar jadi apa nih kok kira-kira? Ya rumah sih udah. Wow. Ya. Cuma menurutku inilah apa namanya itu salah satu early keberuntungan aja memilih investasi yang tepat ya. Oke. Nah kalau loss-nya kok? Ada 2 tahun yang lalu kebetulan loss-nya di saham. Mungkin aku nggak sebut lah emitennya ya karena nggak etis. Tapi dulu emiten ini kalau Glenda sempat lihat dia fundamentalnya bagus banget. Earning per share-nya bertumbuh terus. Terus dia punya rasio-rasio keuangannya gokil banget lah, keren banget. Dan aku udah pernah beggar berkali-kali sebetulnya di saham ini gitu. Nah sampai di satu saat dia udah sampai ke level buy zone. Aku beli saham ini. Nah, gak lama, mungkin sekitar 2 tahun setelah pandemi, ada kasus dalam emiten ini. Di mana ternyata ada indikasi dugaan manipulasi laporan keuangan di dalam emiten ini. Akhirnya ambles, ya minusnya waktu itu parah banget. Akhirnya ya aku cut loss. Aku cut loss kayaknya udah di minus 40%, 50%, akhirnya aku cut loss gitu. Jadi di situ paling ininya. Cuma ya memang karena aku udah pernah beggar beberapa kali di dia juga, ya akhirnya keuntungan aku ya hilangnya di dia juga. Jadinya gitu. Break even lah ya. Ya betul. Cuma ya di situ jujur sempat bikin patah hati karena nggak nyangka bahwa ini padahal emitennya udah sehat banget loh dari awal dan dari segala ininya oke banget. Kita udah benar-benar hati-hati banget, ternyata aku missing link-nya mungkin nggak sekepo itu sama manajemennya, sama orang-orang di belakangnya yang apakah mereka profesional, benar-benar bisa punya tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu yang menurut aku mungkin jadi pelajaran ya di situnya ya, karena dulu aku fokusnya ya udah aku ngelihat bagaimana rasio bisnisnya dan lain sebagainya, ternyata sehat, ternyata ada indikasi manipulasi laporan keuangan. Disitulah mungkin yang paling ingat sampai sekarang. Jadi nggak cuma polesan luarnya tapi dalamnya GCG-nya juga perlu diperhatikan ternyata ya. Betul. Oke, nah untuk penyesalan terbesar selama mengalokasikan keuangan atau berinvestasi ada nggak nih? Nah, aku mungkin paling nyesel karena nggak mulai lebih awal. Jujur aja, kalau misalnya mulai lebih awal aja berapa tahun sebelumnya aja, itu compounding efeknya jauh lebih gede sih. Gitu. Apa definisi sukses untuk Ko Glenn Ardi? Kalau ngomong sukses itu kan seolah-olah kayak binary banget ya, sukses sama tidak sukses atau gagal gitu. Padahal sebetulnya hidup itu kan perjalanan yang penuh dinamika gitu. Kalau ngomongin sukses ya mungkin secara pribadi definisinya baru ketahuan nanti kalau udah mau meninggal, mungkin udah tua nanti udah di deathbed kita ngelihat sebenarnya ada nggak ya penyesalan dalam hidup ini gitu. Kalau misalnya ada penyesalan ya mungkin kalau udah nggak ada penyesalan dalam hidup ini udah menjalankan semuanya sesuai sama yang kita inginkan ya itu udah sukses. Apa definisi mapan untuk Ko Glenn Ardi? Menurut aku mapan at least nggak perlu pusing soal utang. Punya utang nggak apa-apa asal utangnya produktif. Tapi kita bisa tidur nyenyak, nggak pakai utang itu adalah sebuah kekayaan tersendiri sebetulnya. Gitu. Kemudian kita punya ketahanan keuangan yang oke, at least let's say punya 6-12 kali dana darurat dari pengeluaran kita gitu. Jadi pengeluaran per bulan berapa dikali 12 kita udah punya dana darurat segitu, itu udah jadi sebuah ketenangan tersendiri gitu kalau dari segi finansial ya. Kemudian kita punya asuransi yang cocok sama diri kita, itu menurut aku juga sebuah bentuk kemapanan. Nggak harus mahal asuransinya, nggak harus mungkin lengkap atau apa, tapi yang benar-benar cocok aja. Yang sebetulnya resiko kita apa sih? Resiko kesehatan, resiko meninggal karena kita sebagai sendiri itu jadi satu bentuk kemapanan. Habis itu punya investasi yang sesuai sama rencana keuangan kita gitu. Ko Glenn, terima kasih banyak sudah datang ke Hidden Masters. Thank you banget Glenda sama Mirai Aset. Oke, sahabat Mirai Aset, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Ko Glenn Ardi. Dan kalau kamu suka sama episode ini, jangan lupa di like, share, dan komen. Dan juga subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye.
Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat mapan dan mereka yang memang peduli masa depan. Mereka yang hidup untuk hari ini dan mereka yang membangun masa tua sedari muda. Mereka yang pusing karena efek inflasi dan mereka yang santai berinvestasi. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi. Baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.